Hai sahabat Info Dunia, kembali lagi di channel kita. Hari ini aku akan membahas satu hal yang sebenarnya sih masih berhubungan sama kasus yang lagi booming banget di Indonesia akhir-akhir ini, yaitu tentang seorang remaja yang membunuh balita itu loh teman-teman. Aku turut berduka cita banget, itu tragis banget sih ya. Semoga keluarga ini tinggalin bisa tabah, diberi ketabahan, keikhlasan, dan pelakunya juga bisa dihukum setimpal. Tapi kali ini aku nggak akan ngebahas tentang kasus itu, karena aku yakin kalian pasti udah lihat berita lengkapnya di mana-mana ya, ada di stasiun TV, berita-berita, dan berbagai channel YouTube lainnya. Tapi hari ini aku masih ngomongin tentang kejahatan atau pembunuhan yang dilakuin sama para remaja. Kalian tahu gak sih teman-teman, walaupun Jepang itu terkenal sebagai negara yang aman dan angka kejahatannya pun rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia, tapi mayoritas kejahatan yang terjadi di sana itu dilakuin oleh para remaja. Nah, angka kejahatan yang dilakuin oleh para remaja di sana tuh setiap tahun meningkat terus dan udah sampai batas yang bisa dibilang mengkhawatirkan. Detail kejahatannya pun nggak kalah kejam dan nggak kalah sadis sama kejahatan yang dilakuin oleh para orang dewasa, teman-teman. Jadi apa aja kejahatan yang mereka lakuin dan kenapa sih para remaja tersebut melakukan semua hal itu? Yuk kita bahas. Dalam satu dekade terakhir ini, ada sekitar lebih dari 100 pembunuhan yang dilakukan oleh para remaja di Jepang. Dan banyak dari kasusnya yang mempunyai detail yang sangat-sangat mengerikan, teman-teman. Jadi kasus pertama yang terjadi dan lumayan menghancurkan ketenangan warga Jepang gitu ya, terjadi pada tahun 93 di daerah utara Jepang, yaitu kota Shinjo. Yuhei Kadama, seorang remaja berumur 13 tahun, tewas terbunuh di aula olahraga sekolahnya. Jadi dia itu dikeroyokin, dipukulin gitu ya, sama beberapa teman sekolahnya yang umuran 13 sampai 16 tahun. Jadi ceritanya hari itu Yuhei tuh telat pulang ke rumah karena khawatir. Orang tuanya pun telepon ke sekolah, terus tanya sama pihak sekolah, anaknya masih di sana nggak gitu, Yuhei masih di sekolahan nggak? Tapi pihak sekolah bilang kayaknya udah nggak ada deh. Dan karena penasaran, ayahnya si Yuhei pun datang gitu ke sekolah anaknya, karena rumahnya juga nggak terlalu jauh dari sekolah anaknya. Akhirnya dia datang ke sekolah anaknya. Di sana dia izin untuk cari sendiri gitu kan, dia keliling-keliling sekolahan, ke ruangan-ruangan. Terus akhirnya ayahnya nih sampai di aula olahraga sekolah anaknya itu, dan dia lihat pintu aulanya tuh kebuka. Jadi ayahnya pun langsung masuk ke dalam sana, dia pengen ngecek gitu ya, kali aja ada anaknya di dalam situ. Dan saat dia masuk, di tengah aula itu ada seorang anak laki-laki yang sedang terbaring. Dan dia nggak bisa ngenalin itu anak laki-laki siapa, karena memang mukanya itu anak udah hancur banget, udah berdarah-darah dan udah bengkak gitu. Tapi saat dia deketin, terus dia perhatiin mukanya, dia lihat bentuk hidungnya sama bentuk bibirnya itu sama dengan anaknya. Dan saat itulah dia yakin kalau itu adalah anaknya. Langsung dong diambil sama dia gitu kan. Oh, anakku nih gitu. Langsung diambil sama dia, ditaruh di pangkuannya, terus digoyang-goyangin gitu sama ayahnya gitu, sambil dia sebut nama anaknya, panggil Yuhei bangun gitu, ini ayah gitu kan. Tapi sayangnya sama sekali nggak ada respon dari Yuhei. Akhirnya polisi pun dipanggil, datanglah ke sekolah itu. Dan setelah diselidikin, setelah dilihat dari jasadnya si Yuhei ya, jadi dia itu udah dipukulin, ditendangin. Abis dia dipukulin, ditendangin itu, dia pun dimasukkan ke dalam matras olahraga gitu, terus digulung gitu di dalamnya, sampai akhirnya dia mati lemas karena kehabisan nafas. Dan saat itu nggak ada guru di aula itu ataupun orang lain selain para pelaku, jadi nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya menyebabkan semua insiden ini terjadi gitu. Pihak berwenang pun setelah kasus ini berjalan berminggu-minggu, berbulan-bulan, dia tuh tetap nggak kasih tahu ke publik, ke orang tuanya si Yuhei aja juga nggak ngasih tahu semua ini terjadi kenapa gitu, alasan apa sih yang bisa menyebabkan seperti ini. Karena memang aturan di sana kalau ada anak di bawah umur melakukan kejahatan itu nggak bisa dipublikasiin gitu teman-teman. Jadi pengadilannya pun, persidangannya pun itu tertutup. Bahkan orang tua korban aja itu nggak bisa tahu.
Tapi menurut orang tuanya Yuhei Kadama, salah satu alasan terbesar kenapa penyerangan brutal ke anaknya ini terjadi adalah mungkin murid-murid yang nyerang si Yuhei ini, mereka tuh pada iri sama prestasinya Yuhei. Jadi Yuhei Kadama ini memang terkenal sebagai murid yang pinter di sekolah, dia murid berprestasi gitu kan, dan dia kayaknya kelihatannya masa depannya cerah lah gitu. Sedangkan anak-anak yang ngeroyokin dia ini, mereka itu punya nilai yang nggak begitu bagus di sekolah, prestasinya juga nggak begitu kelihatan gitu. Ya anak-anak nakal lah gitu. Jadi kayak masa depannya kelihatannya suram. Jadi mungkin dia iri sama image-nya Yuhei itu, akhirnya dilampiaskan lah dengan cara seperti itu. Orang tuanya Yuhei bilang selama 3 tahun setelah anaknya wafat, mereka tuh setiap ngelihat anak-anak seumurannya Yuhei, kayaknya perasaannya mereka tuh sakit banget gitu. Yuhei meninggal pada tanggal 13 Januari, jadi setiap bulan di tanggal 13, orang tuanya Yuhei tuh membuatkan dia makanan favoritnya Yuhei, terus ditaruh di atas meja makan, jadi itu maksudnya ditujukan untuk arwahnya Yuhei. Dan ini memang salah satu ritual Buddha yang disebut Mainichi. Sedih banget sih ya teman-teman. Menurut aku pribadi sih gitu ya, mungkin ritual ini juga ditujukan untuk para keluarga yang ditinggalin sama korban. Pastilah kangen gitu, rindu. Jadi seenggaknya kayak dengan buatin makanan favoritnya dia, ditaruh di meja makan, nunjukin kalau mereka itu nggak lupa sama anaknya dan mereka masih sayang gitu sama anaknya. Sedangkan untuk anak-anak yang melakukan penyerangan brutal sama Yuhei Kadama ini, 3 dari mereka itu dimasukin ke sekolah untuk anak nakal selama beberapa bulan. 1 dari mereka diskors selama 2 minggu. 3 lainnya itu bener-bener nggak diapa-apain teman-teman. Udah bebas lagi aja kayak biasa. Gila banget ya, padahal korban itu udah sampai meninggal gitu, dan kesedihan yang dirasain sama orang tuanya. Menurut orang tuanya Yuhei ya, kata mereka tuh hukum di Jepang sistemnya tuh bener-bener gak berguna, dibilang gitu. Ya wajar aja ya, mungkin sedih gitu, kesel lah anaknya udah kayak gitu, tapi pelakunya cuma dapat hukuman seperti itu. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 97, pembunuhan sadis yang dilakukan oleh remaja terjadi lagi di Jepang. Tapi kali ini kejadiannya itu di daerah Kobe, dan kasus kali ini membawa masalah pembunuhan yang dilakukan oleh para remaja di Jepang menjadi sorotan dunia. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya buat kalian yang belum subscribe, dan like video ini kalau kalian suka. Seorang murid berumur 14 tahun membawa murid lain yang berumur 11 tahun bernama Jun Hase ke sebuah bukit. Di bukit itu, Jun Hase disiksa, dicekik, dan setelah itu kepalanya dia dipenggal. Penggalan kepalanya Jun Hase itu dibawa sama pelaku dan ditaruh di gerbang sekolah. Karena kekejaman kejahatannya ini, saat itu polisi berasumsi kalau pelakunya adalah seorang psikopat dewasa. Karena nggak ada lah ya yang nyangka masa hal sekejam gitu dilakuin sama anak umur 14 tahun. Makanya saat identitas pelaku yang sebenarnya terungkap, itu benar-benar bikin kaget semua orang. Bocah 14 tahun ini meletakkan sebuah catatan di dalam mulut korbannya, dan di catatan itu dia bilang, aku benar-benar pengen banget ngelihat orang mati. Gak ada yang buat aku lebih senang selain membunuh. Terus dia juga bilang gini, aku mau balas dendam atas sistem pendidikan wajib yang membuat aku jadi pecundang. Tapi kekerasan yang dilakukan oleh remaja nggak berhenti di sekolah-sekolah aja teman-teman. Jadi orang-orang juga merasa terancam kalau mereka lagi di jalanan karena banyak para pekerja, ibu rumah tangga, nenek-nenek, para gelandangan itu diserang sama para remaja secara random. Dan ini terjadi di tengah kota, di pinggiran kota, makin hari makin banyak korbannya. Ada lebih dari 1.000 remaja yang tergabung dalam sebuah geng motor yang dikenal sebagai Bosozoku. Jadi yang tergabung di sini tuh ya remaja-remaja biasa sih sebenarnya. Cuma kalau mereka udah masuk di geng motor ini, ya mereka jadi benar-benar berbahaya dan gak terkontrol. Jadi mereka itu punya seragam sendiri. Nah saat weekend mereka itu bakalan naik motor pakai seragam itu malam-malam berkeliaran gitu di tengah kota, di pinggiran kota, semuanya deh gitu. Dia berkeliaran rame-rame ya kan, konvoy gitu.
Dan mereka itu juga bawa tongkat baseball, terus sama pisau, pokoknya bawa senjata tajam gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mereka nggak suka, ada yang ganggu mereka atau mereka anggap musuh, ya udah langsung disakitin itu orang sama mereka. Mereka juga gunakan senjata-senjata itu dalam aksi perampokan. Dan bukan itu aja, mereka juga bawa kayak petrol bom gitu loh teman-teman. Jadi ada botol, dimasukin bensin sama mereka, terus sumbunya itu mereka buat dari kain. Jadi kalau mereka mau pakai, ya dibakar kainnya itu, terus dilemparin deh sama mereka dan boom, meledak deh. Ini adalah pisau yang dipakai dalam satu kasus pembunuhan yang melibatkan geng motor. Dan ini adalah butterfly knife atau pisau butterfly, pisau kupu-kupu. Nah ini tuh digunakan sama salah satu murid. Jadi kasusnya tuh nih murid menusuk gurunya sendiri. Jadi pisau kupu-kupu ini tuh bisa dibuka secara cepat, cuma pakai satu tangan gitu loh teman-teman. Geng motor ini juga adalah sebenarnya tuh step awal gitu bagi para remaja yang pengen jadi anggota Yakuza. Yakuza itu pasti kalian udah pada tahu ya, itu adalah mafia Jepang. Jadi kalau dia mau masuk sebagai anggota Yakuza, dia harus masuk geng motor ini dulu. Kenapa? Jadi gini, setiap November, tiap tahunnya nih bulan November mereka tuh geng motor ini ya, remaja yang ikut geng motor ini berkumpul di jalanan, mereka tuh berkelahi. Kerusuhan ini mereka lakuin demi gitu ya, demi mereka tuh pengen banget jadi anggota Yakuza. Jadi yang paling kuat dari perkelahian, dari kerusuhan ini itu bakal dipilih jadi anggota Yakuza. Lalu pada bulan Mei 2000, seorang remaja berumur 17 tahun membajak sebuah bis. Saat itu selama 15 jam stasiun TV berita Jepang itu menyiarkan secara langsung saat polisi sedang mengejar bis ini dan berusaha menghentikan sang remaja ini. Di dalam bis ini remaja itu memegang sebuah pisau yang besar dan dia tunjukin pisau itu ke penumpang di dalam bis itu. Dia bilang, "Oke, aku sekarang lagi bajak bis ini," gitu. Tapi awalnya para penumpang nggak nanggepin secara serius, dia pikir cuma prank atau gimana ya, cuma bercandaan aja lah gitu. Tapi setelah ini anak remaja nusuk salah satu penumpang, saat itulah penumpang yang lain tahu kalau dia itu serius. Akhirnya bis itu pun bisa diblokir sama kepolisian dan dia jadi nggak jalan-jalan lagi gitu ya, udah berhenti di satu tempat. Di depan bisnya diblok sama polisi, di belakang bisnya juga udah ada polisi banyak gitu. Dan polisi mendatangkan orang tua anak remaja ini dan seorang psikiater. Jadi awal-awalnya yang mereka usaha yang mereka lakuin itu, psikiater ini dideketin ke bis, terus dia berusaha untuk bicara sama anak remaja ini lewat kaca bisnya itu. Tapi ternyata si anak remaja ini malahan makin marah, dia malah makin ngamuk dan dia malah nusuk penumpang lain lagi. Akhirnya ya udah ditarik lah tuh psikiaternya. Dan ibunya si anak ini juga udah teriak-teriak sambil nangis-nangis gitu, memohon sama anaknya supaya berhenti, jangan ngelakuin hal kayak gini. Tapi bener-bener semuanya itu nggak membuahkan hasil sama sekali. Akhirnya polisi memutuskan untuk menyergap bis ini gitu ya, dan mereka tuh ngelemparin bom asap ke dalam bis. Terus mereka masuk dan diamanin deh tuh si anak remaja ini, ditangkap sama mereka. Tapi sayangnya udah ada 3 orang yang mengalami luka tusukan. Jadi anak remaja ini udah menusuk 3 penumpang dan salah satu diantaranya meninggal karena luka tusukan yang sangat banyak di daerah perut dan dadanya. Dan setelah diselidikin latar belakangnya anak remaja ini, dia tuh sama sekali nggak punya catatan kejahatan loh teman-teman. Bersih banget riwayat kejahatannya gitu. Jadi ternyata waktu-waktu dia di sekolah lah yang membuat mentalnya nggak stabil sampai melakukan hal seperti ini. Saat ditahan oleh kepolisian, remaja ini memberi pernyataan kayak gini teman-teman. Dia bilang, kalau aku nggak bisa sukses dengan cara lama gitu ya, dengan berprestasi, seenggaknya aku bisa sukses dalam jalur kriminal. Jadi ternyata si anak remaja ini habis gagal ujian kelulusan SMA dan dia tuh sangat depresi, sangat putus asa, ngerasa gagal banget gitu ya. Dan semenjak itu dia mulai menghabiskan waktunya di kamar seharian, sepanjang hari main games aja gitu di kamar kerjaannya. Dan memang anak ini terkenal
nggak terlalu pinter bersosialisasi gitu teman-teman, dan dia sering dibully dari usia muda. Bahkan waktu di SMA, jadi tempat pensilnya dia itu diambil sama teman-temannya, dan teman-temannya bilang sama dia, kalau kamu mau tempat pensil kamu balik, kamu harus lompat dari lantai 4 sekolahannya mereka. Dan si anak remaja ini ikutin, dia akhirnya lompat lah dari lantai 4 sekolahnya, dan lompatan dia itu menyebabkan tulang belakangnya dia patah. Tapi setelah pembajakan bis oleh remaja ini terjadi, pihak sekolahnya dia itu membantah kalau di sekolah mereka tuh ada macam bully-membulian gitu loh teman-teman. Dan ini sebenarnya juga masalah besarnya, katanya tuh memang sekolah-sekolah di Jepang itu nggak membolehkan anak muridnya untuk ngebicarain pembulian yang terjadi di dalam sekolah ke orang luar. Menurut salah satu ahli psikologi di Jepang, anak-anak remaja di sana tuh merasa kalau mereka tuh nggak bisa mengekspresikan perasaannya lewat kata-kata karena nggak ada yang dengerin mereka. Jadi mereka mengekspresikan perasaannya itu lewat tindakan kekerasan. Itulah kenapa kebanyakan warga Jepang tuh lebih deket, lebih suka sama mesin daripada sama manusia yang sebenarnya, teman-teman. Karena mereka merasa mesin tuh lebih ngertiin mereka. Anak remaja di sana pun lebih suka main video games daripada bergaul sama anak-anak lainnya. Selain itu, bagi para siswa sekolah di Jepang, main games itu juga sebagai refreshing buat mereka setelah mereka ngejalanin jam belajar yang sangat-sangat panjang. Jadi biasanya tuh anak-anak sekolah di sana tuh masuk sekolah jam 8 pagi, terus pulang jam 5 sore. Dan mungkin itu biasa ya, kayaknya anak-anak SMP di Indonesia juga banyak ya yang jam sekolahnya kayak gitu. Tapi luar biasanya mereka itu setelah pulang sekolah jam 5 sore itu banyak juga yang dimasukin ke dalam cram school. Jadi cram school tuh kalau di sini mungkin kayak bimbel gitu ya teman-teman. Jadi, tapi kalau bimbel itu kan lebih sebentar, sedangkan kalau cram school itu bisa sampai 2 jam atau 3 jam. Jadi kalau mereka tuh pulang jam 5 sore, mereka lanjut nih ke cram school dan nanti sampai rumah jam 9 malam. Belum lagi PR mereka juga tuh banyak dari sekolah. Itu mereka masih harus nyisihin waktu untuk bisa ngerjain PR di rumah. Udah gitu mereka juga dihadapkan sama tes-tes yang sangat keras dan ketat kalau mereka tuh mau masuk ke sekolah unggulan. Karena itu memang satu-satunya jalan kalau mereka mau masuk ke universitas dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi banyak dari anak-anak ini yang kalau misalkan gagal untuk masuk sekolah unggulan gitu ya, mereka tuh merasa hidup mereka adalah sebuah kegagalan. Apalagi menurut survei 80% dari anak-anak yang ikut tes ketat itu gagal. Jadi yang berhasil tuh cuma sekitar 20%-an aja, 80%-nya itu gagal. Dan kebanyakan dari yang gagal itu mereka langsung depresi, putus asa, kayak nggak ada harapan, merasa masa depannya udah suram gitu. Dan karena faktor banyak siswa yang gagal di tes kalau mau masuk sekolah unggulan ini, orang tua juga makanya jadi ya udah kamu masuk cram school deh gitu. Udah biasa gitu di sana anaknya disuruh masuk cram school setelah pulang sekolah reguler supaya anaknya itu nanti nggak gagal kalau mengikuti tes. Nah, dari keputusasaan dan kemarahan anak-anak remaja ini banyak yang dilampiasin ke gurunya juga loh teman-teman. Jadi banyak dari mereka yang menyerang gurunya gitu, membunuh gurunya. Ada satu kasus di mana nih anak murid ini bawa senjata ke sekolah, terus pas di kelas dia tuh diomelin gara-gara dia telat. Nah, saat itu dia langsung tembak muka gurunya dari jarak dekat. Parah banget ya. Terus juga ada lagi yang bawa pisau, terus dia diomelin sama gurunya, dia kesel, ditusuk gurunya sama dia. Mungkin bebannya itu bener-bener yang gak sanggup dihadapin sama anak-anak seumuran mereka ya. Tapi itu juga gak membenarkan sikap dan kejahatan yang mereka lakuin sih. Sebuah tragedi terjadi lagi di daerah Osaka. Jadi korbannya adalah seorang remaja berumur 14 tahun yang bernama Takakazu Kaze. Jadi dia ini lagi mengikuti pelajaran renang di salah satu kolam renang umum. Dan kolam renang umum ini emang udah biasa dipakai sama anak-anak sekolahan buat ngambil nilai, pokoknya buat pelajaran renang lah gitu ya. Nah, hari itu si Kaze ini udah selesai pelajaran renangnya dan dia udah mau pulang. Terus tiba-tiba ada murid dari sekolah lain yang nyamperin dia, terus ngajakin dia berantem. Kata saksi yang waktu itu ada di sana, jadi kan ada anak-anak lain juga yang ngeliat ya. Nah, si Kaze ini udah memohon untuk dimaafin gitu, minta maaf ya. Terus
jangan berantem lah gitu. Tapi si pelaku ini tetap ngotot ngajakin berantem dan akhirnya si Kaze ini dipukulin habis-habisan sama pelakunya. Kaze sempat dibawa ke rumah sakit, tapi dia dirawat di sana cuma beberapa jam aja karena cedera di bagian kepalanya itu sangat-sangat parah, jadi dia pun nggak bisa diselamatkan. Dan untuk pelakunya diberi hukuman apa? Ya seperti biasa, karena dia masih di bawah umur, jadi dia cuma dikasih hukuman ditaruh di sekolah anak-anak nakal selama 1 tahun. Saat Kaze meninggal, orang tuanya mengalami yang sewajarnya orang tua alami kalau anaknya meninggal gitu ya. Mereka tuh putus asa, sedih, bener-bener kayak nggak punya harapan hidup lagi gitu. Dan mereka berdua tuh sering banget berantem katanya, karena saling menyalahkan atas apa yang terjadi sama anaknya. Malahan mereka tuh sempet mau bercerai. Tapi untungnya nggak jadi sih mereka bercerai. Dan setelah mereka obrolin gitu ya, mereka kan saling membicarakan gimana sakit hatinya mereka gitu. Dan mereka mengambil tindakan. Jadi kalau di tradisi Jepang itu kan untuk membeberkan ke orang-orang tentang duka cita kita, itu tuh bener-bener nggak diperbolehkan, nggak bagus katanya kayak gitu. Tapi orang tuanya Kaze memutuskan untuk menceritakan kasus yang dialami oleh anaknya ini, yang dialami oleh mereka ke orang lain gitu, supaya mereka bisa lebih waspada juga. Dan semoga juga gitu ya, mudah-mudahan juga hukum di Jepang tuh bisa diperbaikin lah. Kalau misalkan ada banyak yang tahu, mungkin protes atau gimana kan. Step awal yang mereka ambil, mereka tuh bergabung sama komunitas atau grup pembela para korban kejahatan. Jadi mereka itu mau menyuarakan kalau hukum di Jepang kepada para pembunuh remaja itu sangat-sangat lembek. Mereka juga mulai tampil di stasiun radio menceritakan kisah tentang mereka dan kisah tentang Kaze gitu. Dan kejadian pembunuhan oleh remaja itu terjadi lagi loh teman-teman. Jadi ada seorang remaja berumur 17 tahun, dia tiba-tiba aja menusuk seorang wanita tua. Dan hal ini justru membuat orang tuanya Kaze makin semangat ya berkampanye menyuarakan suara mereka gitu. Pada polisi, pelaku remaja ini bilang kalau dia tuh melakukan hal ini alasannya karena dia pengen ngerasain gimana sih membunuh pas dia masih remaja. Dari tahun 2000 sampai 2010 tercatat tuh ada ribuan geng anak remaja yang tersebar di Jepang dan mereka itu melakukan penculikan, perampokan, pemerkosaan dan juga pembunuhan. Jadi hukum untuk para kriminal remaja di Jepang itu dibuatnya memang sudah sangat lama gitu ya. Peraturan itu dibuat udah lama banget dan saat peraturan itu dibuat belum ada kasus-kasus besar yang dilakukan oleh para remaja kayak seperti pembunuhan atau pemerkosaan, paling cuma kasus-kasus ringan aja, makanya hukumannya pun ringan. Tapi kalau sekarang kasus-kasusnya kan udah sangat ekstrim ya. Kalau misalkan hukumannya masih ringan begitu ya pastinya pembunuhan yang dilakukan oleh para remaja itu semakin meningkat karena mereka ngerasa mereka ngelakuin itu pun mereka bisa melampiaskan hasratnya, tapi mereka juga nggak dapat hukuman yang menurut mereka sadis gitu. Makanya sekarang itu banyak warga Jepang yang menuntut pemerintahnya untuk merubah gitu peraturan pada kriminal remaja. Tapi untungnya sekarang hukum di Jepang juga udah mulai berubah sih sedikit-sedikit. Walaupun hukum atau peraturan resminya itu belum dirubah, tapi seenggaknya sekarang itu kalau ada remaja yang melakukan pembunuhan, sidangnya itu udah nggak tertutup lagi. Udah dipublikasikan gitu. Dan juga diberi hukumannya tuh lebih lama gitu. Biasanya kan cuma beberapa bulan aja di sekolah anak-anak nakal. Ini udah mulai berapa tahun gitu di sekolah anak-anak nakal. Jadi remaja juga ngelakuin hal itu mungkin udah mulai berpikir ya dia bakal kehilangan masa depannya. Sampai saat ini pun pemerintah Jepang masih mengusahakan supaya hukumnya itu bisa diperbaiki menjadi lebih tajam dan lebih efisien gitu ya. Ya kita doain aja semoga bisa cepet terselesaikan nih masalahnya. Komen ya teman-teman apa pendapat kalian tentang masalah ini, tentang hal ini. Dan menurut kalian apa sih yang harus dilakuin? Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kita sebanyak-banyaknya.